Banjir bandang di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menelan korban cukup banyak. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 62 orang dan puluhan lainnya masih belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payongboli. Selamat sore Pak Wakil Bupati. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Bupati, Pak Agustinus, bagaimana kemudian proses pencarian korban sampai sore ini Pak? Apa kendala yang dihadapi di lapangan? Nah, baik, jadi proses evakuasi terus berjalan dan di sore ini dimulai. Korban yang meninggal dunia itu tercatat di beberapa desa dan kelurahan. Pertama di desa Nili Lamadike, Kecamatan Iliboleng. Itu berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah desa setempat, Bapak Kepala Desanya, sebanyak 57. Dari 57 data korban yang meninggal dunia berdasarkan catatan Bapak Kepala Desa terakhir 1 jam lalu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sudah terevakuasi 40 orang. Oke. 40 orang ini kemudian 37 sudah dimakamkan tadi malam, saya sendiri hadir di sana sama Pak Bupati. Kemudian yang lainnya, 3 yang lainnya didapat siang ini dan juga sudah dilakukan pemakaman. Oke. Sementara 17 lainnya masih dalam proses evakuasi. Tapi agak sulit karena lumpurnya cukup tebal, ada batu besar, material lain, pasir dan lain sebagainya. Tapi proses pencarian terus dilakukan. Kemudian korban meninggal dunia lainnya ada 4 orang di kecamatan lain di Adonara Timur, yakni di Kelurahan Wewerang dan Desa Waibura. Terlaporkan dari sana juga terupdate pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Disebutkan sudah 8 orang yang dievakuasi meninggal dunia, 3 orang masih dalam pencarian. Kemudian laporan dari Desa Wayangbarang, Kecamatan Watan Urmado, 3 orang masih dalam proses pencarian, sudah 2 hari belum ditemukan hingga saat ini. Oke, Pak Agustinus, selain lumpur yang cukup pekat yang tadi Anda katakan mempersulit proses evakuasi, apakah ada jalur-jalur darat yang juga terputus Pak akibat banjir bandang ini? Nah, banjir bandang ini mengakibatkan putusnya beberapa akses transportasi darat. Di antaranya ada 5 buah jembatan, kemudian beberapa ruas jalan terputus, sehingga praktis hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 atau roda 4 kecil, misal pickup. Sementara dump truck, roda 6 dan lain sebagainya nggak bisa itu. Dan itu menjadi sedikit gangguan, tetapi upaya mobilisasi barang jasa manusia dalam proses kemanusiaan bantuan ke sana terus dilakukan. Dan sejauh ini berjalan dengan baik, termasuk pendirian kamp pengungsi, pemberian makan minum, obat-obatan kesehatan oleh dokter dan para medis lainnya, juga makanan, vitamin, semua hal terus dilakukan prosesnya di sana dan masih berjalan baik hingga kini, sekalipun ada gangguan-gangguan kecil lainnya. Oke, cuaca di sana bagaimana Pak Agustinus? Karena menurut prediksi BMKG, badai siklon tropis Seroja ini akan terus berlangsung begitu saat ini cuacanya di sana. Apakah kemudian turut mempersulit proses evakuasi, Pak? Yang disampaikan oleh BMG bahwa sampai tanggal 7. Dan memang sekarang masih terjadi hujan dan badai, sekalipun pada jeda 1-2 jam. Nyambung lagi, ini juga menghambat proses. Tadi Bapak Kepala Desa Nili Lamadike menyampaikan, Pak Wakil, kita sementara karena hujan. Itu proses yang terjadi di sana. Oke, antisipasi. Karena itu pada kesempatan pertama mohon perhatian pemerintah pusat, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran agar memberi perhatian yang lebih kepada kami. Kenapa demikian? Berbiasa penanggulangan bencana di daerah itu menggunakan dana alokasi umum daerah. Tapi berhubung dana alokasi umum kami itu selalu dipotong pemerintah pusat. Penting COVID-19 secara nasional, virus yang masih mengancam kita. Karena itu boleh dipertimbangkan agar dana alokasi umum kami itu di daerah bencana, semisal Flores Timur yang lagi parah ini, dipotong, dikembalikan untuk kita olah penting penanggulangan bencana dan bangunan-bangunan sifatnya rekonstruksi, jalur-jalur transportasi yang terputus pasca bencana dan ketika sedang terjadi bencana seperti itu.
Oke, Pak Agustinus. Ini percaya Bapak Jokowi bisa melakukan itu. Karena demi suatu nilai kemanusiaan yang memang harus segera dikerjakan. Jika tidak, dampak buruk kelumpuhan ekonomi akan segera terjadi akibat dari putusnya jalur-jalur transportasi utama antar wilayah. Demikian. Oke, Pak Agustinus, dengan cuaca buruk yang akan berlangsung beberapa hari ke depan, kemudian bagaimana sebetulnya situasi ataupun kondisi warga yang cukup banyak yang harus mengungsi ataupun dievakuasi ke tenda-tenda pengungsian, mengingat saat ini masih berlangsung pandemi COVID-19. Saat ini kondisi warga di sana bagaimana, Pak? Pertama, prokes COVID-19 virus itu harus kita jalani ya. Oke. Dengan cuci tangan, masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, sedemikian. Lalu, untuk pengungsian biasanya dibangun di sekitar daerah-daerah bencana. Dengan mempertimbangkan beberapa kajian diantaranya potensi bencana yang mungkin akan terjadi. Tidak ada yang dibangun umum seperti sekolah, masjid, gereja, ada juga di rumah-rumah penduduk. Jadi tidak masalah sesungguhnya. Yang menjadi masalah itu beberapa kebutuhan yang harus segera teratasi diantaranya pakaian, kasur, tikar, makan minum, obat-obatan, vitamin, psikologi, dampingan psikologi, dan lain sebagainya. Oke. Ya, Pak Agustinus, sejauh ini kalau misalnya menunggu bantuan dari pemerintah pusat mungkin agak lama meskipun Kepala BNPB sudah ada di sana begitu ya untuk membantu proses evakuasi dan juga pengiriman bantuan begitu. Bagaimana dengan langkah sinergi Pemprov NTT? Kemudian pemerintah Provinsi NTT apakah kemudian sudah membantu semaksimal mungkin untuk bantuan baik berupa logistik, obat-obatan begitu dan juga kendaraan berat? Pemerintah Provinsi NTT melalui Pak Wakil Gubernur Joseph Naisoi juga lagi berada di Flores Timur dan tengah melakukan koordinasi dan kerjasama untuk penanganan masalah yang demikian berat bagi kami ini, Bu, ya. Oke, Pak Agustinus. Ya, terakhir untuk mengantisipasi supaya tidak jatuh lebih banyak korban lagi mengingat cuaca buruk akibat dari badai siklon tropis Roja ini masih akan berlangsung sampai tanggal 7. Seperti apa, Pak? Langkah dari... Untuk antisipasi demikian, Pak Bupati dan saya terus berada di lapangan, mengunjungi langsung, melihat langsung, merasakan langsung kondisi di sana. Juga baik PON selalu melakukan koordinasi dengan para camat, kepala desa, dan pihak-pihak stakeholder lainnya di sana, agar menghimbau kepada masyarakat untuk boleh berhindar sementara dari daerah-daerah potensial berawan bencana, misalkan bantaran kali, daerah-daerah yang tanahnya bisa bergeser mengakibatkan longsor, juga di pesisir pantai karena gelombang laut naik kadang-kadang 1-2 meter menggerus daratan hampir 1 kilometer. Kerusakan beberapa perumahan bangunan lainnya yang sudah sangat parah. Itu himbauan-himbauan yang terus kita lakukan baik melalui pemerintah secara langsung, NGO, oknum peduli masyarakat lainnya, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Oke, kita berharap proses evakuasi dan juga pencarian korban bisa berlangsung lancar di lapangan dan kendala-kendala bisa segera diselesaikan dan tidak jatuh lebih banyak korban lagi begitu ya akibat dampak dari banjir bandang di Flores Timur. Terima kasih sekali Pak Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Apayung Boli atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih, Bu. Mohon doa dan dukungannya. Semoga badai ini segera berlalu dan kami kembali hidup sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Sehat selalu Pak. Masyarakat yang sehat walafiat sejahtera. Demikian.